Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akuntansi dasar dan praktik ingin menjelaskan tentang akuntansi perusahaan dagang Tavisport. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia Putra, NIM 642111769. Belum. Perkenalkan, nama saya Regan Bintang, NIM-nya 642111980. Perkenalkan nama saya Erlangga Barkartanto, NIM 642111744. Perkenalkan, nama saya Safalian, NIM 6421135. Saya Nova Hendarto, NIM 6421441. Silakan kepada Erlangga, dipersilakan. Jurnal perusahaan dagang terdiri dari 5 bagian. 1. Jurnal pengeluaran kas. 2. Jurnal penerimaan kas. 3. Jurnal pembeli. 4. Jurnal penjualan. 5. Jurnal umum. Jurnal pengeluaran kas tanggal 6 Januari di kolom keterangan pembelian tunai. Di debit di kolom pembelian 1.800.000, di kredit bagian kolom kas 1.800. 10 Januari biaya promosi bagian serba-serbi 5 juta, di kredit kolom kas 5 juta. 25 Januari biaya gaji serba-serbi 8 juta, di debit di kolom kredit kas 8 juta. Tanggal 7 Februari biaya listrik dan telepon 1.100.000, serba-serbi, di bagian kredit kas 1.100.000. Tanggal 15 Februari bayar utang sewa 2 juta, kolom debit serba-serbi, di bagian kredit kas 2 juta. Tanggal 24 Februari retur penjualan tunai 250.000 bagian serba-serbi, kredit kas 250.000. Tanggal 25 Februari biaya gaji 8 juta, di kolom serba-serbi, debit, di kredit kolom kas 8 juta. 8 Maret biaya listrik dan telepon bagian serba-serbi, debit 900.000, kredit bagian kas 900.000. 18 Maret pembelian tunai dengan pot, dengan pot, bagian debit di kolom pembelian 3 juta, di kolom kredit serba-serbi 150.000, bagian kas 2.850.000. Tanggal 25 Maret biaya gaji, bagian debit kolom serba-serbi 8 juta, bagian kredit kolom kas 8 juta.
Tanggal 8 April, biaya listrik dan telepon. Bagian debit kolom serba-serbi 1.200.000. Di kredit kolom kas 1.200.000. 25 April, biaya gaji. Debit di debit kolom serba-serbi 8.500.000. Di kredit bagian kas 8.500.000. 8 Mei, biaya listrik dan telepon. Bagian serba-serbi debit 900.000. Di kredit di kolom kas 900.000. 25 Mei, biaya gaji. Di kolom serba-serbi 8.500.000. Di kredit kolom kas 8.500.000. 8 Juni, biaya listrik dan telepon 800.000 di bagian debit serba-serbi. Di kredit bagian kas 800.000. 25 Juni, biaya gaji. Bagian debit di kolom serba-serbi 8.500.000. Kolom kredit di kolom kas 8.500.000. 8 Juli, biaya listrik dan telepon 1 juta di kolom serba-serbi bagian debit. Di kredit bagian kas 1 juta. 25 Juli, biaya gaji 8.500.000 di kolom serba-serbi debit. Bagian kredit kas 8.500.000. 8 Agustus, biaya listrik dan gaji, biaya listrik dan telepon. Kolom serba-serbi 1 juta. Di bagian kolom kas kredit 1 juta. 18 Agustus, biaya promosi. Di bagian debit serba-serbi 9 juta. Di kredit bagian kas 9 juta. 25 Agustus, biaya gaji. Bagian debit kolom serba-serbi 8.500.000. Di kolom kredit bagian kas 8.500.000. 8 September, biaya listrik dan telepon. Bagian debit serba-serbi 1 juta. Bagian kredit 1 juta. 16 September, peralatan tunai. Di bagian debit kolom peralatan 5.250.000. Serba-serbi 250.000. Kolom kredit 5.500.000. 25 September, biaya gaji 9.500.000 bagian serba-serbi. Kredit bagian kas 9.500.000. 8 Oktober, biaya listrik dan telepon. Bagian serba-serbi debit 1.300.000. Bagian kredit 1.300.000. 16 Oktober, bayar utang dagang. Di debit di kolom utang dagang 15 juta. Di kolom kredit 15 juta. 20 Oktober, kendaraan. Kolom debit serba-serbi 80 juta. Di kolom kredit bagian serba-serbi 60 juta. Kas 20 juta. 21 Oktober, pembayaran tunai. Bagian debit pembayaran 4.500.000. Bagian kredit serba-serbi kolom kas 4.500.000. 25 Oktober, biaya gaji debit bagian serba-serbi 9.500.000. Di kolom kredit 9.500.000 bagian kas. 8 November, biaya listrik dan telepon. Bagian serba-serbi 1.100.000. Bagian kas 1.100.000. Tanggal 11 November, biaya bunga serba-serbi
2.250.000 di bagian kredit, 2.250.000 di dalam kas. 20 November bayar utang dan lain-lain. Bagian debit di kolom utang lain-lain 1 juta, bagian serba-serbi 600.000. Di kolom kredit bagian kas 1.600.000. 25 November biaya gaji serba-serbi 9.500.000. Bagian kredit biaya kas 9.500.000. 19 Desember bayar listrik dan telepon serba-serbi 1.300.000. Kredit 1.300.000. 20 Desember bayar utang lain-lain dan biaya bunga. Di kolom debit bagian yang lain-lain 1 juta, serba-serbi 590.000. Kredit di kolom kas 1.590.000. 25 Desember biaya gaji serba-serbi 9.500.000. Dan kredit 9.500.000 bagian kas. Jumlah lain di kolom lain-lain, di kolom utang lain-lain 2 juta. Di kolom utang dagang 15 juta. Di kolom pembelian 14.550.000. Di kolom peralatan 5.250.000. Bagian serba-serbi 216.040.000. Di bagian kredit serba-serbi 60.150.000. Di bagian kas 187.440.000. Jurnal penerimaan kas tanggal 20 Januari penjualan tunai. Di kolom debit bagian kas 5 juta, bagian kredit penjualan 5 juta. 3 Maret pelunasan piut dagang, kolom debit bagian kas 19.500.000, kolom kredit piut dagang 19.500.000. 24 April pelunasan piut dagang dengan pot, bagian debit di bagian kas 15.435.000. Pot di pot penjualan 315. Di bagian kredit piut dagang 15.750.000. 11 Mei pinjaman dari bank. Di bagian debit kolom kas 30 juta. Di bagian kredit serba-serbi 30 juta. 20 September pelunasan piutang. Di debit kolom kas 40 juta. Di kredit di kolom piutang dagang 40 juta. 18 November return pembelian. Di bagian kas debit 750.000. Di bagian kredit serba-serbi 750.000. Di jumlah bagian kas semua total 110.655.000. Di pot penjualan 315.000. Di kolom kredit piutang dagang 75.250.000. Di penjualan di total 5 juta. Di bagian serba-serbi 30.750.000. Jurnal pembelian dapat tanggal 14 April dengan jumlah 40 juta. Jurnal penjualan tanggal 2 Februari. Di tanggal 2 Februari keterangan di kolom keterangan Tebet Biliars dengan jumlah 19.500. 15 April Persija FC dengan jumlah 17.500.000. 21 Juli Modern Golf dengan jumlah 200 juta. Jurnal umum pada tanggal 19 April. Nama rekening return penjualan untuk piutang dagang di bagian debit return penjualan 1.750.000.
piutang dagang di bagian kredit 1.750.000. Berikutnya ada buku besar. Dalam perusahaan dagang terdapat 3 buku besar, yaitu buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan buku besar utama. Sini yang pertama ada buku besar pembantu piutang dari Tebet Biliar. Pada tanggal 15 Februari terjadi penjualan kredit sebesar Rp19.500.000. Kemudian pada tanggal 3 Maret terjadi pelunasan piutang di kredit dengan jumlah Rp19.500.000. Saldo akhir 0. Yang kedua ada buku besar piutang dari Persija FC. Pada tanggal 1 Januari ada saldo awal sebesar Rp2.500.000. Kemudian pada tanggal 15 April terjadi penjualan secara kredit sebesar Rp17.500.000. Pada tanggal 19 April terjadi retur penjualan sebesar Rp1.175.000 ditulis di kolom kredit. Begitu juga dengan tanggal 24 April terjadi pelunasan piutang sebesar Rp15.750.000. Saldo akhir adalah Rp2.500.000. Yang ketiga, ada buku besar piutang dari Modern Golf. Pada tanggal 26 Juli terjadi penjualan secara kredit sebesar Rp200 juta. Dan pada tanggal 20 September terjadi pelunasan piutang dagang sebesar Rp40 juta di kolom kredit tulis saya. Jadi saldo akhir sebesar Rp160 juta. Kemudian ada buku besar pembantu hutang. Yang pertama ada buku besar hutang PT Sport Indonesia. Pada tanggal di sini 14 April di kolom kredit terjadi pembelian secara kredit sebesar Rp44 juta. Kemudian di kolom debit pada tanggal 12 Oktober terjadi pembayaran hutang dagang sebesar Rp15 juta. Saldo akhir di kolom kredit sebesar Rp29 juta. Kemudian masuk ke buku besar utama. Di buku besar utama yang pertama ada buku besar kas. Di kolom debit tanggal 1 Januari saldo awal sebesar Rp100.500.000. Kemudian di akhir periode tanggal 31 Desember kas masuk dari jurnal kas masuk sebesar Rp110.685.000. Kemudian di kolom kredit di akhir periode terdapat kas keluar dari jurnal kas keluar sebesar Rp187.440.000. Jadi saldo akhir sebesar Rp23.745.000 di kolom debit. Yang kedua ada buku besar piutang dagang. Saldo awal pada tanggal 1 Januari di kolom debit sebesar Rp2.500.000. Kemudian piutang dagang di akhir periode sebesar Rp237.000 ditulis di kolom debit. Kemudian di kolom kredit ada piutang dagang sebesar Rp75.250.000. Kemudian satu lagi ada piutang dagang dari jurnal umum sebesar Rp1.750.000. Total saldo akhir adalah Rp162.500.000. Yang ketiga ada buku besar piutang lain-lain.
karena di periode ini tidak ada pemasukan piutang atau pengeluaran piutang, jadi hanya ditulis saldo awal pada tanggal 1 Januari sebesar Rp5.500.000. Saldo akhirnya jadi Rp5.500.000. Kemudian yang keempat ada buku besar persediaan barang dagangan. Pada tanggal 1 Januari, saldo awal Rp27.500.000. Karena tidak ada penambahan persediaan barang dagang, jadi saldo akhir tetap Rp27.500.000. Berikutnya ada buku besar perlengkapan usaha. Di kolom debit tanggal 1 Januari ada saldo awal sebesar Rp1.500.000 karena tidak ada penambahan perlengkapan usaha, jadi saldo akhir tetap menjadi Rp1.500.000. Kemudian yang keenam ada buku besar tanah. Pada tanggal di kolom debit pada tanggal 1 Januari terdapat saldo awal sebesar Rp150 juta karena tidak ada akuntansi tentang tanah, jadi saldo akhirnya tetap Rp150 juta. Kemudian yang ketujuh ada buku besar peralatan. Di kolom debit terdapat tanggal 16 September peralatan dari jurnal kas keluar sebesar Rp5.250.000. Saldo akhir di kolom debit sebesar Rp5.250.000. Yang kedelapan ada buku besar kendaraan. Di kolom debit tertulis 1 Januari saldo awal sebesar Rp65 juta. Kemudian di akhir periode 31 Desember dari jurnal kas keluar ada Rp80 juta. Jumlah atau saldo akhir Rp145 juta. Yang kesembilan ada buku besar akumulasi depresiasi kendaraan. Ditulis di kolom kredit pada tanggal 1 Januari, itu saldo awal Rp4.200.000. Kemudian saldo akhirnya Rp4.200.000, tetap tidak berubah. 10 ada buku besar bangunan. Di kolom debit tertulis 1 Januari saldo awal sebesar Rp275.000. Karena tidak ada aktivitas tentang bangunan, jadi saldo akhir tetap Rp275.000. Yang ke-11 ada buku besar akumulasi depresiasi bangunan. Di kolom kredit tertulis 1 Januari saldo awal Rp8.300.000 karena tidak ada kegiatan tentang aktivasi tentang bangunan, jadi saldo akhirnya tetap Rp8.300.000. Ke-12 ada buku besar utang dagang. Di kolom debit tertulis di akhir periode utang dagang dari jurnal kas keluar sebesar Rp15 juta. Kemudian di kolom kredit terdapat saldo awal 1 Januari sebesar Rp49 juta. Dan di akhir periode 31 Desember terdapat utang dagang sebesar Rp44 juta dari jurnal pembelian. Jadi saldo akhir menjadi
78 juta rupiah di kolom kredit. Yang ke-13 ada buku besar hutang sewa. Terdapat di debit tanggal 31 Desember atau akhir periode hutang sewa dari jurnal kas keluar sebesar 2 juta rupiah. Kemudian di kolom kredit terdapat saldo awal 1 Januari sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi saldo akhir sebesar 500.000 rupiah di kolom kredit. Yang ke-14 ada buku besar hutang bank. Di kolom kredit tertulis 31 Desember atau akhir periode hutang bank di jurnal kas masuk sebesar 30 juta rupiah. Jadi saldo akhir sebesar 30 juta rupiah. Kemudian 15 ada buku hutang lain-lain. Buku hutang lain-lain di kolom debit terdapat di akhir periode tanggal 31 Desember hutang lain-lain dari jurnal kas keluar sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dari kolom kredit di akhir periode dari jurnal kas keluar juga sebesar 60 juta rupiah. Kemudian saldo akhir menjadi 58 juta rupiah di kolom kredit. 16 buku besar modal. Terdapat di kolom kredit saldo awal 1 Januari sebesar 563.500.000 rupiah. Karena tidak ada penambahan modal menjadi saldo akhirnya menjadi 563.500.000 rupiah di kolom kredit karena modal ya. Yang ke-17 ada buku besar penjualan. Ditulis di kolom kredit sebesar di kolom kredit pada tanggal 31 Desember atau akhir periode terdapat penjualan di jurnal kas masuk sebesar 5 juta rupiah. Kemudian di akhir periode juga terdapat penjualan yang tertulis di jurnal penjualan sebesar 237 juta rupiah. Saldo akhir di kolom kredit menjadi 242 juta rupiah. Kemudian di nomor 18 ada buku besar retur penjualan. Di kolom debit tertulis di akhir periode retur penjualan dari jurnal kas keluar sebesar 250.000 rupiah. Kemudian di akhir periode juga tanggal 31 Desember di total ada retur penjualan dari jurnal umum sebesar 1.750.000 rupiah. Saldo akhir di kolom debit sebesar 2 juta rupiah. Kemudian nomor 19 ada buku besar potongan penjualan. Ditulis di kolom debit total di akhir periode potongan penjualan dari jurnal kas masuk sebesar 315.000. Jadi saldo akhir di kolom debit sebesar 315.000 rupiah. Di tanggal nomor 20 terdapat buku besar pembelian. Di akhir periode terdapat jumlah pembelian dari jurnal kas keluar sebesar 9.300.000 rupiah. Selanjutnya ada jumlah di akhir periode di jurnal pembelian ada 44 juta rupiah. Saldo akhir di kolom debit sebesar 53.300.000 rupiah. Kemudian ada buku besar biaya angkut pembelian. Tertulis di kolom kredit pada akhir periode di total biaya angkut pembelian dari jurnal kas keluar
sebesar Rp250.000. Saldo akhir menjadi Rp250.000. Nomor 22 ada buku besar retur pembelian. Tertulis di kolom kredit pada tanggal 31 ada retur pembelian dari jurnal kas masuk sebesar Rp750.000. Saldo akhir menjadi tetap Rp750.000. Kemudian nomor 23 ada buku besar potongan pembelian. Tertulis di kolom kredit sebesar tertulis di kolom kredit pada akhir periode terdapat potongan pembelian, total potongan pembelian dari jurnal kas keluar sebesar Rp150.000. Saldo akhir menjadi Rp150.000. 24 ada buku besar biaya promosi. Tertulis di kolom debit pada akhir periode total biaya promosi dari jurnal kas keluar terdapat sebesar Rp14 juta. Saldo akhir menjadi Rp14 juta. Kemudian ada buku besar biaya gaji. Tertulis di kolom debit di akhir periode terdapat biaya gaji dari jurnal kas keluar sebesar Rp104.500.000. Saldo akhir menjadi Rp104.500.000. Nomor 26 ada buku besar biaya listrik dan telepon. Tertulis di kolom debit pada akhir periode total biaya listrik dan telepon pada jurnal kas keluar sebesar Rp11.600.000. Saldo akhir menjadi Rp11.600.000. Kemudian yang terakhir ada buku besar biaya bunga. Tertulis di kolom debit pada akhir periode total biaya bunga dari jurnal kas keluar sebesar Rp3.440.000. Saldo akhir menjadi Rp3.440.000. Berikutnya saya serahkan kepada Excel. Neraca saldo atau export sebagai berikut. Rekening kas masuk ke kolom debit sebesar Rp23.745.000. Piutang dagang masuk ke kolom debit sebesar Rp162.500. Piutang lain-lain masuk ke kolom debit sebesar Rp5.500. Persediaan barang dagang masuk ke kolom debit sebesar Rp27.500. Perlengkapan usaha masuk ke kolom debit sebesar Rp1.500. Tanah masuk ke kolom debit sebesar Rp150 juta. Peralatan masuk ke kolom debit sebesar Rp5.250. Kendaraan ke kolom debit sebesar Rp145 juta. Akumulasi depresiasi kendaraan masuk ke kolom kredit sebesar Rp4.200. Bangunan masuk ke kolom debit sebesar Rp275 juta. Akumulasi depresiasi bangunan masuk ke kolom kredit sebesar Rp8.300. Utang dagang masuk ke kolom kredit sebesar Rp78 juta. Utang sewa masuk ke kolom kredit sebesar Rp500.000. Utang bank masuk ke kolom kredit sebesar Rp30 juta. Utang lain-lain masuk ke kolom kredit sebesar Rp58 juta. Modal masuk ke kolom kredit sebesar Rp563.500. Penjualan masuk ke kolom kredit sebesar Rp242 juta. Retur penjualan masuk ke kolom debit sebesar Rp2 juta. Potongan penjualan
masuk ke kolom debit sebesar 315.000. Pembelian masuk ke kolom debit sebesar 53.300. Biaya angkut pembelian masuk ke kolom debit sebesar 250.000. Retur pembelian masuk ke kolom kredit sebesar 750.000. Potongan pembelian masuk ke kolom kredit sebesar 150.000. Biaya promosi masuk ke kolom debit sebesar 14 juta. Biaya gaji masuk ke kolom debit sebesar 104.500.000. Biaya listrik dan telepon masuk ke biaya debit sebesar 11.600.000. Terakhir biaya bunga masuk ke kolom debit sebesar 3.440.000. Total debit dan kredit sebesar 985.400.000 rupiah. Kemudian saya serahkan lagi kepada Regan. Silakan Regan. AJP yang dibuat Tavisport di tanggal 31 Desember ada di debit yaitu HPP atau harga pokok penjualan seharga 27.500.000. Masih di tanggal yang sama ada PBD atau pembelian barang dagang di kredit 27.500.000. Di tanggal 31 Desember ada HPP 53.300.000 dan ada pembelian seharga 53.300.000 di kredit. Masih di tanggal yang sama HPP di debit 250.000 dan ada biaya angkut pembelian 250.000 di kredit. Di tanggal 31 Desember ada potongan pembelian di debit 750.000 dan ada HPP di kredit 750.000. Potongan pembelian ada 150.000 di debit dan ada HPP di kredit seharga 150.000. Masih di tanggal yang sama ada di 31 Desember ada PBD atau pembelian barang dagang seharga 22.800.000 di debit dan HPP 22.800.000 di kredit. Biaya bunga di debit 750.000 dan hutang bunga di kredit 750.000. Depresiasi peralatan di debit 262.500. Oke, saya akan melanjutkan dari yang Regan tadi telah jelaskan. Di akhir periode terdapat depresiasi peralatan sebesar 262.500 di kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan di kolom kredit sebesar 262.500.000 rupiah. Kemudian di akhir periode juga terdapat depresiasi peralatan sebesar 14 juta rupiah. Kemudian akumulasi ini depresiasi kendaraan sebesar 14 juta rupiah. Kemudian ada akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 14 juta rupiah. Kemudian ada depresiasi bangunan sebesar
Rp27.500.000 di kolom debit dan akumulasi depresiasi bangunan di kolom kredit sebesar Rp27.500.000. Yang terakhir ada biaya pemakaian perlengkapan sebesar Rp400.000 di kolom debit dan usaha sebesar Rp400.000. Dan tadi saya ingin meralat PBD itu adalah persediaan barang dagang ya, bukan pembelian barang dagang. Ya, sekian dari saya. Kemudian silakan Nopal menjelaskan. Eh, saya Novalento akan menjelaskan lebih lanjut apa ya? Saya Novalento akan menjelaskan neraca lanjut dari Tavisport. Di sini ada nama rekening kas dengan total Rp23.745.000 dari neraca saldo di kolom debit. Terus kita pindah ke neraca saldo yang disesuaikan, yaitu totalnya Rp23.745.000 di kolom debit. Lalu pindah ke neraca saldo, yaitu totalnya Rp23.745.000 di kolom debit. Terus ke piutang dagang. Piutang dagang di neraca saldo sebesar Rp162.500.000 di kolom debit. Terus di neraca saldo yang disesuaikan yaitu tetap sama Rp162.500.000. Di neraca saldo di neraca Rp162.500.000 di kolom debit juga. Piutang-piutang lain sebesar Rp5.500.000 di kolom neraca saldo yang itu di debit. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan menjadi Rp500.000. Lalu ke neraca yaitu Rp5.500.000 di kolom debit. Persediaan barang dagang yaitu totalnya Rp27.500.000 di neraca saldo kolom debit. Lalu di kolom AJP ada Rp22.800.000 di kolom debit. Di kolom kredit yaitu Rp27.500.000. Neraca saldo yang disesuaikan yaitu neraca saldo yang disesuaikan yaitu Rp22.800.000. Di kolom neraca yaitu tetap sama Rp22.800.000 di kolom debit. Perlengkapan usaha Rp1.500.000 di neraca saldo di kolom debit. Terus pindah ke AJP yaitu Rp400.000 di kolom kredit. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan yaitu Rp1.100.000 di kolom debit. Di neraca yaitu sama dengan di neraca saldo di kolom debit juga yaitu Rp1.100.000. Lalu kita ke nama rekening tanah yaitu Rp150 juta neraca saldo di kolom debit. Lalu di neraca saldo disesuaikan yaitu Rp150 juta juga di kolom debit. Yang neraca juga sama Rp150 juta di kolom debit. Di peralatan neraca saldo
yaitu 5.250.000 di kolom debit. Lalu di neraca saldo yang disesuaikan sama 5.250.000 di kolom debit. Di neraca juga sama, yaitu 5.250.000 di kolom debit. Di kendaraan ada jumlah 145 juta di neraca saldo di kolom debit. Lalu di neraca saldo yang disesuaikan juga sama, yaitu 145 juta di kolom debit juga. Neraca juga sama, 145 juta. Lalu ada akumulasi depresiasi kendaraan di kolom kredit 4.200.000 di neraca saldo. Lalu ke AJP, di AJP juga ada saldo yaitu 14 juta dari kolom kreditnya AJP. Lalu di neraca saldo yang disesuaikan ada 18 juta, ada 18.200.000 di kolom kredit. Lalu di neraca juga sama, yaitu 18.200.000 di kolom kredit juga. Yaitu ada bangunan yang sebesar 275 juta di kolom neraca saldo di debit. Lalu di neraca saldo yang disesuaikan juga sama, yaitu 275 juta rupiah. Di neraca juga sama, 275 juta rupiah. Akumulasi depresiasi bangunan, ia juga punya kredit 8.300.000 di kolom neraca saldo kredit. Lalu ke AJP. Ke AJP-nya dia mempunyai 27.500.000 di kolom kredit. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan yaitu ada 18 juta yaitu ada 35.800.000. Lalu pindah ke neraca juga sama, yaitu 35.800.000. Hutang dagang. Di sini hutang dagang ada di kolom neraca saldo, yaitu 78 juta di kolom kredit. Lalu di neraca saldo yang disesuaikan, neraca saldo yang disesuaikan itu 78 juta juga. Sama di neraca di kolom kredit juga 78 juta. Utang sewa juga mempunyai jumlah dari neraca saldo di kolom kredit yaitu 500.000. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan juga sama 500.000, kemudian di neraca juga sama 500.000. Utang bank di kolom neraca saldo kredit juga dia mempunyai total 30 juta. Lalu kalau neraca saldo yang disesuaikan juga sama di kolom kredit 30 juta. Lalu di neraca juga sama ya, yang mempunyai nilai 30 juta rupiah. Sekarang ke ke hutang lain-lain. Hutang lain-lain di neraca saldo kredit yaitu mempunyai 58 juta. Lalu di neraca saldo yang disesuaikan juga mempunyai 58 juta. Ke neraca di kolom kredit juga mempunyai 58 juta. Terus ke modal juga mempunyai total yaitu 563.500.000 rupiah di neraca saldo kredit. Kita pindah ke neraca saldo yang disesuaikan juga sama, mempunyai total. Ke neraca juga sama. Ke penjualan di neraca saldo kredit yaitu 242 juta rupiah. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan sama dengan total 242 juta. Lalu di sini ada laba rugi di kolom kredit yaitu 242 juta rupiah juga. Retur penjualan. Di sini retur penjualan di kolom neraca saldo debit yaitu 2 juta. Di neraca saldo yang disesuaikan di debit juga sama, 2 juta. Lalu di laba rugi debit juga sama, yaitu mempunyai nilai dengan 2 juta rupiah. Terus potongan penjualan. Potongan penjualan mempunyai 315.000 rupiah dari neraca saldo debit. Lalu di neraca saldo yang disesuaikan juga sama, mempunyai 315.000 rupiah. Di laba rugi juga sama, dia juga punya 315.000 rupiah.
Lalu ke pembelian. Pembelian neraca saldo di kolom debit juga mempunyai total Rp53.300.000. Terus ke AJP, dia juga sama Rp53.300.000. Biaya angkut pembelian Rp250.000 di kolom neraca saldo debit. Terus di kolom AJP juga dia sama Rp250.000 juga. Di retur pembelian ada Rp750.000 dari neraca saldo di kolom debit. Lalu di AJP debit juga sama Rp750.000. Potongan pembelian. Potongan pembelian ini mempunyai total Rp150.000 di neraca saldo kredit. Terus di kolom AJP yang debit juga sama Rp150.000. Biaya promosi juga dia sama dia juga mempunyai total 14 juta di kolom neraca saldo debit. Ini neraca saldo yang disesuaikan di kolom debit sama juga mempunyai 14 juta rupiah. Lalu ke laba rugi di kolom debit sama 14 juta rupiah juga. Biaya gaji di neraca saldo kolom debit ada Rp104.500.000. Terus neraca saldo yang disesuaikan di kolom kredit yaitu Rp104.500.000 juga. Oh, ini di debit. Terus di laba rugi di kolom debit juga sama Rp104.500.000. Biaya listrik dan telepon sama mempunyai total Rp11.600.000 di debit. Neraca saldo yang disesuaikan juga sama Rp11.600.000 di kolom debit. Terus ini laba rugi di kolom debit Rp11.600.000. Biaya bunga yaitu Rp3.440.000 di neraca saldo kolom debit. Lalu di AJP-nya Rp150.000 di kolom debit. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan, yaitu Rp4.190.000 di kolom debit. Lalu ke laba rugi kolom debit sama Rp4.190.000. Jumlah dari neraca saldo kolom debit yaitu Rp985.400.000. Di kredit juga sama totalnya. Dari kolom HPP juga yaitu di AJP debit Rp20.500.000. Di kolom kredit yaitu Rp750.000. Lalu Rp53.300.000 di kolom debit, di kolom kreditnya yaitu Rp150.000. Di kolom debitnya lagi Rp250.000. Lalu ke kolom kredit Rp22.800.000. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan di kolom debit dia punya Rp57.350.000. Lalu laba rugi. Laba ruginya dia juga sama dari neraca saldo yang disesuaikan. Di sini ada hutang bunga. Hutang bunga di kolom AJP yang kredit juga Rp750.000. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan yaitu Rp750.000 juga di kolom kredit. Lalu di neraca kolom kredit juga sama Rp750.000. Biaya depresi peralatan yaitu di kolom AJP debit Rp262.000. Lalu ke neraca saldo yang disesuaikan kolom debit juga Rp262.500 sama. Lalu ke laba rugi. Laba rugi ini ada di kolom debit juga, yaitu Rp262.500 sama. Akumulasi depresiasi peralatan, yaitu ada di kolom AJP kredit, yang totalnya Rp262.500.000. Neraca saldo yang disesuaikan di kolom kredit juga sama totalnya dengan yang ada di AJP kredit. Lalu di neraca saldo di neraca di kredit juga Rp262.000. Biaya depresiasi kendaraan di AJP debit yaitu 14 juta.
Terus ke neraca saldo yang disesuaikan di debit juga sama, 14 juta rupiah. Lalu di laba rugi di debit juga sama 14 juta rupiah. Biaya depresiasi. Biaya depresiasi bangunan. Di kolom AJP debit dia juga mempunyai 27.500.000 rupiah. Lalu ke kolom neraca saldo yang disesuaikan di kolom debit 27.500.000 rupiah juga. Lalu di laba rugi juga sama, yaitu 27.500.000 rupiah di kolom debit. Biaya pemakaian perlengkapan, yaitu di AJP kolom debit 400.000 rupiah. Di neraca saldo juga sama, 400.000 rupiah di kolom debit. Di laba rugi juga sama, 400.000 rupiah di kolom debit. Jumlah dari neraca saldo kolom debit yaitu 985.400.000 rupiah. Di kredit juga sama. Lalu di AJP debit dia ada total 147.662.500 rupiah. Lalu di AJP kredit dia juga sama dengan debit. Di neraca saldo yang disesuaikan yaitu dari jumlah neraca saldo yang disesuaikan yaitu 1.020.000.12.500 rupiah, sama dengan yang di kolom debit, kredit juga sama. Lalu ke laba rugi punya total 236.117.500 rupiah di kolom debit. Lalu ke kolom di laba rugi yang di kolom kredit juga 242 juta rupiah. Di neraca kolom kredit debit yaitu 790.895.000. Lalu di kredit juga 785.012.500 rupiah. Rupiah. Di kolom neraca yang kredit juga sama, 582.000 rupiah. Setelah tadi dari jurnal sampai neraca lajur, didapatkan laba bersih perusahaan Tavisport sebesar 5.882.500 rupiah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.